Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah, semoga umur kita berkah. Ya, begitu pula ya kepada sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa silaturahmi ya. Semoga kawan-kawan juga seperti itu, sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu sukses, diberikan segala kemudahannya. Amin. Ya. Salawat berserta salam. Ayo membaca salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, terima kasih sudah membaca salawat bersama-sama. Semoga selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang membaca salawat ini adalah dijanjikan oleh disabdakan ya, bukan dijanjikan ya, diperintahkan ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jelas memerintahkan kita untuk membaca salawat yang ada di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan menunjukkan perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah, yaitu di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan man asarat ilaihi hajatuhu falyubsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam kehidupanmu, perbanyaklah baca sholawat. Itu hadis Rasulullah. Maka kalau merasa kita sulit ya, kita banyak membaca sholawat, diperbanyak membaca sholawatnya. Ya, sholawat itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun juga memerintahkan tadi yang sudah saya bacakan. Baiklah ya, dalam perjumpaan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua ya, terutama ada juga yang masih menanyakan mengenai apa itu bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril. Ya, bukan berarti itu kok ditanyakan ya, pertanyaannya bagus sekali ya, karena namanya orang ini orang banyak, ada yang sudah jelas, ada yang belum ya. Ini saya bacakan dulu. Sholawat Jibril itu adalah yang berbunyi sallallahu ala Muhammad. Boleh sallallahu ala Muhammad, dipakai hu atau tidak juga sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya, sallallahu ala Muhammad. Salawat yang paling pendek itulah yang disebut dengan sholawat Jibril ya. Kemudian kawan ini juga bagaimana ya, bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril ini, cara mengamalkannya ya. Itu yang saya sebutkan tadi adalah membacanya ya, karena sholawat ini redaksinya banyak ya. Ada yang sallallahu alaihi Muhammad tadi sholawat Jibril, yang ditanyakan sholawat Jibril itulah yang disebut dengan sholawat Jibril, sholawat yang paling pendek, tetapi keberkahannya, yaitu pahalanya sama dengan sholawat yang tidak seperti itu, yang panjang begitu ya.
Kemudian yang ditanyakan bagaimana cara mengamalkannya itu. Ya, cara mengamalkannya itu yang pertama ya. Yang pertama ya kita niat dulu. Ya, niat ya. Niat itu di dalam hati ya. Niat mengamalkan membaca sholawat ini, niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatnya ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu niatnya, mencari ridho dan mencari syafaat ya. Jadi kalau nanti ada keberkahan ya, keberkahan atau keajaiban atau merupakan kedahsyatan dari membaca sholawat ini, umpama dalam bidang rezeki ya, itu kita berniat ya, nanti kalau kita itu dapat rezeki, umpama jadi orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, tentunya kita niatkan ya, rezeki kita ini bukan untuk kita sendiri, itu namanya niat ya. Rezeki kita ini akan saya pakai untuk untuk dibagi-bagi, atau untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan agama ya. Contohnya berniat membaca sholawat ini, nanti kalau diijabah oleh Allah doa kita diijabah oleh Allah, kita menjadi orang yang kaya, kita akan membuat pesantren, kita akan membantu fakir miskin, kita akan membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, musola, kemaslahatan umum ya. Ya itu namanya adalah niat. Maka yang pertama itu adalah niat. Ya, niat kita yang kuat sekali. Kemudian amalkan yang kedua itu mengamalkan sebanyak-banyaknya. Diamalkan sebanyak-banyaknya ya, karena sholawat ini ya, siapa yang membaca sholawat sekali ya, tadi adalah sudah saya baca tadi ya, siapa yang membaca sholawat sekali itu adalah dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadisnya, saya bacakan ya. Man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali bersolawat, ya pasti Allah merahmatinya 10 kali. Yaitu Allah itu membalas 10 kali. Ya, kalau kita selawat sekali, Allah akan membalas 10 kali. Dan solawat ini yang mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan, yaitu diberikan kebaikan 10 kali kebaikan. Kemudian dihapus 10 dosa kita atau 10 keburukan-keburukan yang ada di kita. Kemudian diangkat 10 derajatnya dan dibukakan 70 pintu rahmat. Nah itu adalah satu sholawat. Maka kalau kita membaca sholawat itu sebanyak-banyaknya, tadi kan adalah menghapus 10 dosa kita, 10 kebiasaan yang jelek, 10 kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini banyak dosanya ya terus membaca sholawat sebanyak-banyaknya, ya dosa kita adalah semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan diberikan pahala ya, kebaikan ya, kebiasaan yang baik, amal yang baik ya, diberikan kebaikan, diberikan pahala itu 10 kebaikan. Jadi semakin banyak ya akan semakin bersih ya, semakin bersih kemudian adalah semakin diangkat derajat kita. Nah itu ya 10 derajat kalau sekali sekali baca sholawat. Kemudian dibukakan oleh pintu
pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai 70 pintu. Karena pintu rahmat, pintu keberkahan, pintu itu ada dua gitu loh ya. Pintu kebaikan dengan pintu kejelekan. Keburukan, pintu kebaikan dengan pintu keburukan. Kalau dibukakan pintu-pintu kebaikan itu adalah sampai 70. Ya, contohnya pintu kebaikan itu ya ada tamu yang bawa kebaikan. Nah, ada orang-orang yang datang, orang-orang yang baik. Apa itu ngajak bisnis, tahunya bisnis yang baik gitu ya. Kalau datang pintu keburukan, itu kawan yang datang kawan yang merugikan, tahunya itu pokoknya jelek, pokoknya tidak baik ya. Jadi ayo dibaca sebanyak-banyaknya sehingga membaca sholawat kita adalah sampai ribuan. Kemudian adalah yang ketiga ya. Yang ketiga itu doa yang konsisten. Ya, jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat doa itu termasuk ibadah, doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa akan Allah beri. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan aku ijabah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 itu istiqomah ya. Ini ya yang berat, istiqomah itu terus menerus ya, latihan terus menerus dimulai dari istiqomahnya membaca sholawat 40 hari 40 hari yang seharinya karena sholawat Jibril ini pendek ya. Kalau di grup sholawat kita Riyadhus Sholawat ini pertama 1040 hari. Kalau 40 hari itu lancar, hari yang pertama lulus selesai, hari yang kedua ya. Jadi kalau umpama Riyadhus ini ya tidak boleh ya tidak boleh seperti ini. Hari pertama ini 1000, terus hari kedua 500, hari ketiga 1000 enggak. Ya, jadi berusaha 1000 terus hari semalam itu sampai 40 hari. Nah, ya kalau umpama lupa ya di double ya, di qadha. Jadi umpama hari ini kok hanya sibuk umpama ya, di double besok 2000, katakanlah tidak batal. Tapi kalau bisa jangan 40 hari itu harus betul-betul diingat-ingat. Saya punya punya riyadhah, punya latihan yaitu membaca sholawat 1000 sholawat Jibril ya. Jadi dalam mendawamkan 40 hari itu kawan-kawan sudah bisa merasakan nanti. Sudah bisa merasakan keberkahan, kemudian sudah banyak ya, sudah banyak yang bilang sudah dapat merasakannya. Kalau grup di Riyadhus Sholawat itu kalau saya telepon apa yang dirasakan selama ini sebelum 40 hari itu adalah ketenangan ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya apa saja itu diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian kalau sudah itu, tapi ya dibaca tadi 1000 yang pertama. Nah, boleh ya, boleh sambil aktivitas, tidak harus selesai sholat ya. Tidak harus selesai sholat, boleh sambil jalan, boleh. Yang tidak boleh itu ya di kamar kecil ya, sambil buang air besar itu tidak boleh. Itu dilarang. Tapi selain itu orang yang berhalangan, orang sambil istirahat, sambil baring-baring, boleh sambil mau tidur, boleh saja. Sesudah sholat boleh saja. Ya, kemudian kalau supaya tidak lupa itu adalah memakai tasbih digital. Saya cari tasbih digital saya ini. Memakai tasbih digital seperti ini. Jadi 1000 untuk 40 hari itu adalah cara riyadhahnya. Kemudian selesai itu kita juga harus karena hidup ini kan selalu mengingat kepada Allah.
Ya, selalu mengingat kepada Allah, kemudian artinya itu tawakal. Kita serahkan kepada Allah ya. Ya, apa itu keberkahan, keajaiban doa kita. Kalau sudah selesai doa ya udah. Jangan ditunggu-tunggu ya. Jangan ditunggu-tunggu, wah doa kita kok belum diijabah oleh Allah ya, sudah 40 hari. Jangan seperti itu ya. Itu bukan ranah kita ya, itu adalah ranah Allah. Yang kewajiban kita adalah ikhtiar, usaha. Sesudah itu adalah tawakal. Nanti coba ya dirasakan nanti. Ayo kita mulai ya. Apa itu riyadhus sholawat Jibrilnya tadi, Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali 40 hari. Tahap kedua, tahap ketiga. Nah, kalau yang ingin apa itu ya bukan dibimbing begitu ya, ingin ada sekedar yang mengingatkan, masuk saja ke grup. Ya ke grup sholawat, ya ke grup, karena kita pun punya grup ya yang mau masuk grup. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau yang mau saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan ayo membaca sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang mau masuk grup ya boleh masuk di WA saya 0812 7515 4442, 0812 7515 4442. Kurang lebihnya ya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.